mempunyai satu pemikiran yang sangat sederhana. Saya berharap kita orang percaya ini, tolong deh, segala kepandaian dunia, segala kepintaran pola pikir kita, tolong letakkan di bawah kaki Kristus. Pakai sebab pola pikir yang sangat sederhana. Kenapa saya sebut begini? Saya jujur, jemaat, teman-teman semua, di saat saya punya problem, saya tidak pernah mencari satu manusia untuk minta tolong. Tapi saya akan keluar dari rumah saya akan memandang langit yang besar itu. Dan saya akan mengingatkan diri saya sendiri. Hai Mary, kamu lihat itu langit. Kamu hanya bisa memandang dari sana, mungkin timur, utara, selatan. Tapi you tidak pernah bisa lihat betapa besarnya itu. Tapi you tahu nggak Mary? Yang menciptakan itu Bapakmu. Itu Allahmu yang kau sembah, Allahmu yang kau percaya. Itu yang menciptakan langit itu. Problemmu terlalu kecil di matanya. Dengan itu iman saya langsung bangkit. Benar Tuhan. Makanya saya selalu berkata, aku punya Allah yang besar, yang telah berjanji, pasti sanggup menggenapinya di dalam hidup saya. Cuma dikasih Tuhan. Itu iman. Itu perjalanan. Bagaimana kita dapat mengenal, memegang firman Allah begitu dekatnya, eratnya. Anda harus mempunyai pengalaman, berani berjalan dalam iman, dalam firman Tuhan. Kalau engkau tidak punya pengalaman, berjalan dengan iman dalam perkara-perkara kecil dalam hidupmu, bagaimana Anda bisa mengalami hal yang besar? Karena itu jemaat, bereskan hati kita di hadapan Tuhan. Don't think too much, jangan terlalu banyak berpikir, jangan terlalu berandai-andai, jangan terlalu banyak memakai liku-liku apa yang ada di benak kita. Please. Karena kenapa? Allah tidak pernah menyukai apa yang menjadi kepintaran kita. Tapi Allah menyukai adalah kesederhanaanmu di dalam berpikir melihat kepada Dia. Bukan kamu hebat. Semua orang hebat. Tuhan menciptakan anak-anaknya hebat, mempunyai banyak talent, mempunyai banyak kebisaan. Tapi masalahnya, kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan kurang yakin kepada Bapaknya. Kita sendiri merasa bahwa itu belonging to us. Itu milikku. Itu kepunyaanku. No. Itu adalah pemberian Bapa kepada kita. Berdasarkan kepada itulah. Kita melihat bagaimana caranya Abraham. Di ayat ke-18, Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Haleluya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap dan percaya. Tapi saya menganjurkan kita semua berani berharap, berani menyerahkan total iman kita di dalam firman. Kenapa saya sebut itu? Saya selalu punya satu prinsip. Allah itu tidak pernah berbohong. Allah tidak pernah berbohong. Apa yang Dia firmankan, pasti Dia genapi. Dia tidak pernah berbohong. Apa yang Dia firmankan, itu pasti datang harinya. Karena itu, kenapa kita mesti takut? Oh, Bapa Allah yang kita percayai adalah Allah yang begitu besar, begitu karakternya begitu dahsyat. Adalah seorang kalau dikatakan seorang yang penuh dengan memberikan dirinya, yaitu memberikan Kristus kepada kita. Wow. Itu tidak ada kasih keduanya. Cuma dikasih Tuhan. Saya menganjurkan kita untuk melihat kepada satu kenyataan. Tutup pikiran duniamu, buka pikiran Kristus di dalam engkau. Kalau engkau melihat dunia ini dengan kacamata dunia, maka engkau akan kehilangan iman. Kalau engkau melihat penyakit, keuangan sebagai satu basically, engkau melihat itu dan engkau tidak tahu bagaimana lagi harus menjalani hidupmu. Dengar baik-baik. Allah ada bersama dengan engkau.
Yang dia inginkan adalah engkau percaya kepada dia. Saya kalau mau bersaksi 5 hari berturut-turut 24 jam tidak akan berakhir kesaksian saya. Karena setiap hari kesaksian saya nyata. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, justru orang bilang di saat pandemi ini, semua hamba Tuhan kesulitan. Semua orang kesulitan, bisnismen kesulitan, semua orang kesulitan. Tapi apa yang saya alami? Saya selalu percaya, Bapak punya bendahara banyak di dunia. Bapak punya banyak bendahara di dunia ini yang siap mengeluarkan berkat yang telah Bapak percayakan kepada dia untuk diberikan kepada orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Justru di tengah-tengah pandemi seperti ini, mulai dari bulan Oktober sampai sekarang, setiap bulan 1.600 sembako saya keluarkan setiap bulan. 1.600 sembako, belum para hamba-hamba Tuhan yang di desa yang saya tanggung setiap bulan. Belum banyak hamba-hamba Tuhan yang saya tahu mengalami kesulitan, penyakit, dan banyak perkara. Tuhan berikan kepada saya untuk bagaimana mata saya tertuju kepada mereka. Kalau Anda tanya sama saya, Bu Mary, you have a lot of money? Ya. Dari siapa? I don't know. I just know God give to you. Kalau you orang bertanya kepada saya bagaimana saya dapat, saya cuma satu bahasa. Aku punya Allah yang besar. Semakin hari, semakin besar. Setiap bulan diawali dengan 100 orang. 100 orang sekarang 1.600 orang. Gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan. Kemarin Solo dan sekitarnya 776 hamba Tuhan. Kemarin di Malang dan sekitarnya 220 hamba Tuhan. Kalau you orang bertanya kepada saya, how can you do it? Bagaimana you dapat melakukannya? Don't ask me, ask my Father. Kenapa? Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, saya tetap berharap dan percaya. Karena itu jangan takut. Kesaksian saya banyak. Bulan Maret tahun lalu, saya hampir lewat. COVID pertama di Indonesia, saya termasuk di dalamnya. Ya. Paru-paru telah menjadi putih. Ya. Tuhan, saya diperlihatkan Tuhan bagaimana ada pengawal saya dengan tombak di sebelah kanan saya. Tuhan suruh saya keluar dari ruang ICU untuk pindah ke kamar biasa. Haleluya. Orang paru-paru putih semua keluar dari HCU pindah ke kamar biasa, itu orang bodoh. Tapi saya mendengar suara Bapak, keluar kamu dari kamar ini. Kalau kamu tidak keluar, kamu mati. Saya ribut sama dokter, harus keluar dari ruangan HCU. Dokter bilang, kalau you keluar, you ada sesuatu terjadi pada kamu, you tidak boleh kembali ke ruangan ini. Karena ruangan ini akan diberikan kepada orang lain. Dan saya menjawabnya, saya begitu keluar dari tempat ini, saya sembuh. Halo. Begitu besok paginya, begitu dilihat foto rongsen paru-paru saya yang dilakukan jam 1 tengah malam, dokter ngomong, kalau you masih di ruang HCU, kamu akan kami pasang ventilator. Saya bilang, oleh karena itulah Allah memerintahkan saya keluar dari ruangan HCU. Saya bukan lihat dari penyakit, saya dengar daripada apa perkataan Bapak. Saya lebih percaya apa yang Bapak katakan kepada saya daripada lihat fisik saya. Lihat fisik saya itu pasti orang berkata, you gila, you keluar dari ruang HCU itu. Dari ruang perawatan, high care itu, you pasti gila. Saya ngomong, saya tidak gila. Karena kenapa? Saya lebih percaya kepada Allahku daripada lihat fisik saya. Dan apa yang terjadi? Ya, keluar dari sana, ternyata saya pulang seminggu kemudian. Tidak perlu ventilator. Saya pulang dalam kondisi sehat. Bahkan dokter berkata, you punya paru-paru akan punya kecacatan. Karena you bandel. Tidak, Allahku kalau memulihkan, menyembuhkan, sempurna. Itu sifat Bapakku.